spesial, yakni ada Bapak Dedi Indrawan selaku pemilik, anggota dewan dan pembina Masjid Ar-Rasyid, dan juga kedatangan Ketua DKM Masjid Ar-Rasyid Bapak Haji Syam, dan pengurusan dari developer Citra Mulia Megah. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait masjid dan kegiatan-kegiatannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk terus dukung channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari Serambi Ar-Rasyid. Maka sahabat Roman, kita berbincang santai terkait masjid dan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dewan? Sehat? Alhamdulillah. Gimana nih perkembangan besar ini? Apa dan pengalaman? Banyak kegiatan padat. Alhamdulillah. Baru udah mulai berkurang karena kan sudah menjelang Idul Fitri. Betul. Cuma tentunya kami di sini alhamdulillah beserta juga Pak Haji, Pak Sam, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan masjid ini. Ya tentunya kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada khususnya kepada Bapak Dewan, di mana tentunya dengan adanya masjid yang begini cukup megah, kalau menurut pandangan kami ini sesuai dengan namanya, Heronya Citra Mulia Megah, masjid ini cukup megah. Alhamdulillah. Namun tentunya di sini kan kita juga banyak di antara kegiatan-kegiatan yang kita jalani, dan ini tentu kami sangat berharap itu dari supportnya dari Pak Dewan ya. Dan untuk tentunya dari kegiatan-kegiatan itu sendiri seperti hanya dari kegiatan pengajian ibu ataupun bapak-bapak, dan di antaranya juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah ini terus berjalan sampai saat ini. Dan mungkin untuk lebih ininya silakan terus apa sih untuk ini dengan Pak Dewan ya. Baik Pak Dewan, tadi yang teman-teman telah dijelaskan oleh Pak Rahman, kegiatan-kegiatan masjid selain di bidang keagamaan pengajian khususnya, alhamdulillah kita sudah mulai ada program digitalisasi Ar-Rasyid. Nanti kedepannya kita akan membuat website, akan membuat jadi segala hal yang berkaitan dengan Masjid Ar-Rasyid itu bisa diakses melalui online dimanapun berada. Nah tentunya kami memohon tanggapan dari Pak Dewan terkait program digitalisasi Ar-Rasyid ini harusnya seperti apa dan bagaimana, kami mohon arahannya. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Rahman, Pak Ustadz Kosim. Luar biasa ini Masjid Ar-Rasyid ini kurang lebih 2 bulan. Betul. 2 bulan kita resmi ya. Iya. Tapi luar biasa perkembangannya, kegiatannya memang belum benar-benar selesai semuanya sempurna. Kita masih akan bertahap. Tapi kalau kami mengamanahkan masjid ini biar bagaimana masjid ini kan makmur. Tadi udah bagus ada digitalisasi, mungkin ada penduduk yang nggak sempat ke masjid tapi bisa lihat melalui digital. Itu udah satu terobosan yang bagus. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan terus, baik itu ceramah-ceramah, ya sudah ceramah-ceramahnya simpel-simpelnya pokoknya yang sesuai kehidupan sehari-harinya gitu. Ini kalau berat-berat ngantuk ya. Kita fokus dalam pembelajaran itu. Jadi kan bagaimana di perumahan ini masyarakatnya ilmu fikihnya, ilmu pahitnya makin meningkat. Dengan jadi cahaya Ar-Rasyid ini menyinari seluruh perumahan Citra Mulia Megah. Kalau terkait digitalisasi, paling nanti kita siapin juris dari juris buat jadi orang yang mau infak sedekah tinggal gitu. Cuma mesti dijaga kan karena jurisnya diganti sama orang. Saking kreatif sekarang orang ya. Tapi itu boleh, maksudnya misalnya kalau ada punya jurisnya dibagi ke masyarakat gitu, jadi mereka bisa langsung ditambah misalnya mungkin ya
meramaikan lah. Tinggal PR-nya tinggal tempat pengajian anak-anak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita beresin. Harapan kita ingin bikin lagi aula di depan ya, untuk ibu-ibunya, khusus kalau ibu-ibu kan pengajian nggak bisa di dalam masjid ketika ada ini ya, datang penyakitnya. Oh lagi haid ya kalau Jadi nanti fungsinya itu untuk pengajian anak-anak dan ibu-ibu. tapi kalau bapak-bapaknya di dalam. Di dalam. Jadi kalau habis sholat berarti mungkin ada hukum kali Mas. Terkadang ya kita kan Misalnya maghrib lah, sholat yang besar ya. betul. Jadi terkait masalah kalau kultum itu kita kan serahkan ke ustadznya. Siapa untuk yang nanti yang jadi imam, kalau memang ada kesanggupan untuk memberikan kultum silakan. Kalau enggak ya kita Yang minimal satu ayat dibahas, satu hadis dibahas kan. 7 menit pasca sholat wajib itu jadi bercerita ya mungkin nggak lebih dari 10 menit. ya sebenarnya kan ada juga panduan dari itu Betul. untuk menyampaikan itu. Namun terkadang kalau yang belum terbiasa ada sungkan juga. Nggak apa-apa mulai belajar. Jadi yang belum biasa belajar benar salahnya kan yang ingat. Iya. Gitu kan. Nanti juga lama-lama biasa kalau udah coba kan kapan lagi gitu ya. Bagus. Mudah kan harus bangkit. Iya, insyaallah. Yang senior menganyomi. Masuk covid ini. Kemudian juga Pak Dewan, apa namanya, karena di perumahan ini kita ada beberapa tempat ibadah kaum muslimin. Jadi nanti setelah Idul Fitri rencananya kita akan mengadakan pengajian bulanan. Kan di sini ada Masjid Al-Syid, kemudian Masjid Cikamegah, kemudian juga ada Musyola Badar Kamil. Jadi sarana-sarana ibadah yang ada di wilayah Cikamegah dan CN. Nanti ada program setiap bulan itu, 1 bulan 1 kali akan ada pengajian apa namanya, bergilir gitu. Bergilir penjadwalan dari Al-Syid, kami Rahman. Jadi intinya biar jamaah yang ada di Cikamegah dan Al-Syid ini silaturahmi, saling mengenal, dan juga mungkin ini bisa menjadi apa namanya, mendongkrak daya tarik agar apa namanya, banyak orang-orang yang mengambil rumah di sini. Ketika manusianya kompak, insya Allah daya magnet dia itu kencang gitu. Maka dari itu kami mohon doa biar apa namanya, doa support biar acaranya diberikan kelancaran, kemudahan. Insya Allah ya. Support. Kalau buat. Ya alhamdulillah sebenarnya udah berjalan juga terkait masalah silaturahminya kita dengan Cikamegah dan juga dengan daripada kami karena kita kan menghimpun. Jadi harapan kita semua bisa jalin silaturahmi, menjalin kebersamaan dan bisa menyatukan persepsi di mana tentunya di Perum ini kan banyak paham. Betul. Nah, jadi jangan sampai gara-gara gagal paham. Nah ini yang bahaya. Harapan dari sih di narasi ini ya mau NU, Muhammadiyah, Persis. Oh iya. Kan juga banyak. Betul. Dan syaratnya nggak soal. Kalau kita tidak membatasi ya, tidak membatasi dalam hal itu, tapi dia itu kita berupaya untuk menyatukan semuanya itu, jadi jangan sampai gara-gara paham lah gitu, Iya. menjadi firqo, menjadi perpecahan. Ini yang harus kita benar-benar jaga ukhuwahnya. Terakhir Pak Dewan, apa namanya, closing statement, karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri, apa dimana untuk memberikan statement untuk teman-teman Islam yang Rasul dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Prasetyawan, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Demokrat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita kembali menjadi masyarakat atau orang yang fitri, yang bersih, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di
bulan Ramadan terbawa terus hari-hari ini ke depan. Jangan sampai hanya bulan Ramadan rajin, setelahnya kita lesu lagi. Baik, terima kasih semuanya. Sampaikan lagi, yang buat pulang kampung hati-hati di jalan. Jangan lupa rumahnya tolong listriknya dimatikan, cek gasnya jangan sampai lupa, karena itu buat kepentingan kita bersama. Jangan sampai lalai teman-teman semua ya, masyarakat Perumahan Citra Mulia Megah. Akhir kata, ini Shiratul Mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton channel Serangga Rosyid dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Serangga Rosyid dengan cara like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Serangga Rosyid. Terakhir, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.